Kabar yang begitu mengejutkan hari ini soal Jokowi ya masuk nominasi orang terkorup dunia ya versi OCCRP. Ini ngeri bos soal Jokowi ini. Nampaknya selama ini muncul bahwa seperti survei-survei yang ada kepuasan kinerja dari seorang Jokowi dan bahkan begitu ya dianggap sangat luar biasa dalam beberapa survei begitu mengatakan 75 kepuasan dari seorang Jokowi. Lantas bagaimana dengan versi OCCRP yang kemudian merilis orang-orang terkurung dunia dan salah satunya Jokowi masuk. Ngeri, nampaknya masyarakat ya sudah mewanti-wanti melihat bagaimana Jokowi ini. Apakah ada bukti nyata bahwa seorang Jokowi korupsi? Nah, itu yang kita minta begitu. Dari beberapa pernyataan dari OCC MRP OCC RP begitu kan ya melihat bahwa dengan adanya seorang Jokowi begitu kan ya yang dianggap masuk daftar nominasi orang-orang koruptor, ternyata di rezim Jokowi banyak yang korupsi. Tekanan sana sini begitu kan, cawi-cawi sana sini ya, mulai dari pembantu dari seorang Jokowi seperti Gibran, seperti kementerian, terus kemudian apa namanya dinas-dinas yang lain begitu kan, DPR dan sebagainya. Dan di rezim itu banyak yang korupsi. Nampaknya Jokowi hari ini begitu kan ya, nampaknya akan menggerakkan apa namanya semuanya untuk menaikkan citranya lagi ya, mulai dari elektabilitas, popularitas dan sebagainya. Tapi dengan adanya pemberitaan seorang Jokowi seperti ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah ke Belanda. Karena OCCRP ini yang dibuat di Belanda dan rilis di antar benua begitu, sehingga ASEAN ini yang ada di situ adalah nama Jokowi. Nah, bagaimana soal-soal bagaimana yang dituduhkan seorang Jokowi, publik sekarang ini banyak yang percaya begitu. Kenapa? Ya, karena apa yang dialami sekarang ini, ya setelah seorang Jokowi lengser, banyak Jokowi mau diadili. Apalagi soal kasus Hasto, yang akan dibongkar habis-habisan itu. Nah, ini yang akan mungkin menjadi senjata bagi apa namanya lawan-lawan politiknya Jokowi. Jadi, saya kira mungkin dugaan korupsi yang kemudian secara hitungan kuantitatif begitu kan ya mungkin belum ada, tapi kita lihat saja disorot itu mulai dari apa kepemimpinan dari seorang Jokowi di angka korupsinya. Nah, mungkin mungkin akan bisa terjadi seperti itu. Makanya dengan adanya seperti ini reputasi Jokowi hancur. Ya, reputasi Jokowi hancur, ya banyak rakyat sudah tidak percaya pada Jokowi, apalagi ya Hasto akan mengungkapkan bagaimana begitu bobroknya seorang Jokowi. Pertarungan politik semakin sengit. Apakah pertarungan politik ingin akan belas dendam? Itu yang kita lihat hari ini. Ya pastinya tentunya perlawanan-perlawanan DPD-EP begitu kan ya, seperti Hasto ya. Kalau berani ditahan, saya yakin Jokowi bisa kena juga, bisa dipanggil oleh KPK. Jadi sekarang ini KPK walaupun sudah mentersangkakan Hasto, tapi kan belum ditahan. Nah, kenapa? Ya, mungkin hitung-hitungan politik ini secara kalkulasi mungkin ya ada pengaruh juga kepada seorang Jokowi. Bisa saja, bisa saja. Karena ini politik loh, ya. Karena ini politik sehingga apa namanya rilis itu begitu kan ya orang-orang sudah percaya, ada yang percaya dan ada yang tidak. Ya nanti nanti ini akan muncul lagi, ini kan tidak seberapa begitu. Artinya yang dirilis oleh OCCRP di situ tidak seberapa begitu, ini kan hanya merilis nominasi. Nah, kita tahu sekarang ini bahwa ya yang kita lihat, yang kita rasakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, justru Mahkamah Konstitusi memberikan ya keputusan di situ adalah ambang batas. Ambang batas ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Justru Jokowi semakin terpuruk di situ. Jokowi semakin terpuruk dengan adanya seperti itu, dengan adanya apa namanya apa namanya penghapusan ambang batas, sehingga apa yang terjadi ya tidak ada dinasti-dinasti politikan nanti begitu. Dinasti politik ini ya bisa saja Gibran ini akan terpojok langsung begitu kan. Bisa terpojok. Kenapa? Karena kita lihat saja dengan putusan itu sudah memungkinkan bahwa Gibran ini agak menipis untuk menjadi seorang calon
nanti begitu di tahun 2029, kecuali seorang Jokowi mempersiapkan diri untuk menggantikan Prabowo, dalam artian bahwa ya Prabowo diganti oleh Gibran. Jadi ini pertarungan yang sangat sengit begitu kan, sehingga muncul nanti narasi-narasi yang baru lagi. Setelah OCCRP mungkin muncul dengan yang lain, sehingga seorang Jokowi ini tidak bisa berkutik apa-apa. Inilah yang mungkin dirasakan oleh seorang Jokowi. Makanya ya di negara-negara lain kalau ada dugaan korupsi sana sini itu diadili betul oleh rakyatnya begitu. Di Indonesia mungkin bisa aman-aman aja. Tapi ya kita tunggu saja nasib seorang Jokowi ke depan atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa stigma-stigma yang muncul hari ini banyak yang mulai muncul dibongkar ya. Ya mungkin yang lain akan bernyanyi juga begitu kan, akan bernyanyi juga. Apalagi seperti PDIP, seperti Hasto begitu kan ya, mulai agak bernyanyi bagaimana soal-soal apa namanya Jokowi, apa yang dilakukan Jokowi. Tapi meskipun ya Jokowi seperti itu kan orang-orang Jokowi kan pasti kuat. Pasti kuat ya, ada yang kuat ya, terus kemudian ya nampaknya Prabowo sekarang ini ingin membasmi ini semua dengan hal-hal kayak begituan. Jadi artinya apa? Artinya bayangan-bayangan seorang Jokowi nantinya begitu kan bisa saja ya tidak ada lagi di Prabowo. Nah, kita tunggu saja nampaknya PDIP terus mulai mendekati begitu kan bagaimana untuk bisa mengusir seorang Gibran ini. Ngeri Mas, ini pertarungan politik ya, pertarungan politik. Tapi sangat disayangkan. Kenapa seorang Jokowi ya sebagai mantan presiden di situ begitu? Kenapa tidak? Ya menurut saya pribadi tirulah Pak SBY. Dia santai ya, tidak keluar, tidak ikut cawi-cawi sana sini, tidak endorse sana sini begitu kan. Sehingga ya masyarakat tetap menghormati sebagai seorang presiden, sebagai mantan presiden. Tapi kalau sudah seperti itu, banyak orang mungkin tidak begitu menghormati, begitu ngapain? Karena ikut cawe-cawe sana sini, bisa saja. Karena ini adalah politik. Jadi kalau Jokowi punya kendaraan politik, saya kira oke-oke aja begitu kan ya. Nampaknya sekarang ini muncul narasi-narasi bahwa seorang Jokowi ya diambang kebingungan. Apalagi dengan munculnya apa namanya rilis nominasi ya Jokowi masuk terkorup dunia begitu versi OCCRP itu semakin ya Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Jadi mau bagaimana lagi begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.